izin diselesaikan izin pembebaran diri Taruna tingkat 4 Rekasa Peringkota Tarigan SCB 5011 Prodi Teknik Pemasaran kelas B. Sini saya akan mempresentasikan politik hukum pemasyarakatan. Yang pertama, politik. Politik adalah pengertian mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem, dasar, pemerintahan, segala urusan, dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Yang kedua, ruang lingkup. Pertama, teori dan sejarah ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik seperti konstitusi, pemerintahan nasional, pemerintahan regional, dan sebagainya. Selanjutnya, partai politik, kelompok, partisipasi warga dalam pemerintahan dan administrasi dan pendapat umum. Ada pula tujuannya yaitu mewujudkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, stabilitas negara, ketertiban sosial, dan mewujudkan kehidupan demokratis. Yang selanjutnya hukum, yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus taati. Ruang lingkupnya, hukum undang-undang, hukum adat, hukum jurisprudensi. Ada pula tujuannya yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum. Selanjutnya, politik hukum, yaitu strategi hukum atau undang-undang yang menyuruhkan reformasi hukum dengan menggunakan alat strategi hukum yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan. Ruang lingkupnya, pembentukan hukum, perubahan hukum, penerapan hukum, serta penegakan hukum. Tujuan utamanya itu untuk reformasi hukum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kepastian hukum. Serta implementasinya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, dan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Ruang lingkupnya, pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Tujuannya itu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, selanjutnya memperbaiki diri serta mencegah residivis di masyarakat. Prinsip dasarnya pendekatan humanis, pembinaan penuntutan, dan perlindungan hak asasi. Selanjutnya, transformasi penjara di Indonesia. Awalnya penjara masa Hindia Belanda. Karakteristiknya bersifat represif dan menghukum. Fokus pada pembalasan dan penjaraan. Tidak ada program pembinaan. Perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Sistem warisan kolonial Belanda. Dampaknya itu narapidana dipandang sebagai objek hukuman. Tidak ada upaya rehabilitasi atau reintegrasi. Kondisi penjara yang buruk dan tidak layak. Sistem ini bertahan hingga masa kemerdekaan menjadi dasar perlunya reformasi sistem. Selanjutnya, masa kemerdekaan tahun 1945 hingga 1964. Dan terjadi perubahan sistem. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia ini, sistem penjara mulai mengalami perubahan signifikan. Pendekatan tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman, tapi mulai mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi narapidana. Dan konsep pembinaannya muncul bahwa narapidana perlu dibina, bukan hanya dihukum. Periode ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya konsep pemasyarakatan yang lebih humanis, yang kemudian diresmikan pada Konferensi Lembang 1964. Selanjutnya masuk pada Konferensi Lembang 1994. Konferensi ini menjadi titik balik sejarah sistem kepenjaraan Indonesia. Dalam konferensi besar ini, lahir konsep pemasyarakatan yang menggantikan paradigma penjara kolonial. Perubahan ini menandai transformasi besar, yang awalnya penghukuman menjadi pembinaan. Fokus utamanya adalah pembinaan dari pidana secara menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan warga binaan ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Selanjutnya, politik hukum pemasyarakatan. Yang pertama, pembinaan manusiawi. Pendekatan lebih humanis, bermartabat bagi narapidana. Yang kedua, perlindungan hak, jaminan perlindungan hak bagi narapidana sesuai dengan undang yang berlaku. Selanjutnya, rehabilitasi sosial.
untuk memulihkan fungsi narapidana agar kembali berperan aktif di masyarakat. Selanjutnya, paradigma perubahan. Fungsi sistem dari penjara yang bersifat menghukum menjadi pemasyarakatan yang lebih bersifat membina. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan bagian program pembinaan pengajaran di lapas. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan yang memiliki skill di bidang pertanian dan peternakan, sehingga ketika bebas nanti mereka memiliki bekal untuk melanjutkan atau bekerja. Melalui kegiatan ini, mereka memahami nilai kerja keras dan tanggung jawab. Program ketahanan pangan dapat juga berperan penting mendukung ketahanan pangan di lapas untuk memenuhi kebutuhan sehari mereka, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal. Contoh nyatanya budidaya kangkung, ternak ayam, budidaya lele, pertanian organik. Manfaatnya, yang pertama melatih keterampilan, yang kedua meningkatkan kemandirian, yang ketiga bekal setelah bebas, keempat reintegrasi sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu sistem penguasaan telah berevolusi dari pendekatan hukuman menjadi pembinaan yang lebih humanis. Perubahan ini mendukung reintegrasi sosial narapidana, membantu mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan perilaku yang lebih baik untuk masa depan yang produktif.